Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zainham Tangguh Titiya dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari kelas A dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan sedikit sharing ya mengenai apa itu assembly. Jadi assembly adalah penggabungan antara beberapa part atau komponen menjadi satu kesatuan. Kurang lebih seperti itu. Jadi di SolidWorks juga terdapat yang namanya assembly, yaitu menggabungkan beberapa part yang sudah kita buat menjadi satu kesatuan. Nah, untuk membukanya adalah dengan ya, kita pilih icon rumah, terus kita pilih yang assembly ini. Nah, untuk file assembly itu ada beberapa cara untuk membukanya, yaitu dari dari file yang sudah ada. Kita coba yang ini kita masukkan ke file assembly ini. Kita masukkan ini. Nah, seperti itu bisa. Dan cara yang lain yaitu dengan membuat komponen baru. Misal kita buat komponen baru, nah ini komponen baru kita buat. Langsung kita extrude, kita buat aja ya, ini misal segini. Nah, komponen ini kita akan save ini sebagai misal tes ya, tes. Nah, di sini kita akan membuat part ini menjadi masuk ke file assembly-nya. Ini kita pilih yang ini, make assembly from part. Nah, nanti itu akan masuk ke sini ya langsung. Nah, itu. Jadi ada dua cara. Yang pertama yang tadi itu dari file yang sudah tersedia langsung kita masukkan ke file assembly yang kosong. Yang kedua kita bikin dulu part 2 dimensi, terus kita jadikan 3 dimensi, lalu kita masukkan langsung ke file assembly-nya. Nah, masuk sini, oke. Jadi di assembly ini terdapat beberapa fitur mat atau fitur singgung itu menyambungkannya. Nah, di sini itu terdapat 3 bagian. Ya. Terdapat 3 bagian yaitu yang standar, advance, dan mechanical. Namun di sini kita akan fokus ke yang standar saja ya. Nah, di standar ini terdapat beberapa fiturnya. Ada coincident, paralel, perpendicular, tangan, concentric, block. Nah, ini distance dan ini angle. Nah, untuk bagian ini adalah untuk memilih surface atau bagian lainnya atau titik yang akan disinggung atau di mat ya. Nah, itu adalah beberapa fitur di standar match ya. Nah, untuk selanjutnya itu misal kita membuat file assembly baru,
kita ingin memasukkan beberapa komponen. Misal sini. Nah, ini ada 2 komponen misalnya. Kita masukkan yang pertama ini. Nah, file pertama ini nanti akan menjadi acuan dari beberapa file lainnya. Jadi ini nggak bisa diubah untuk geraknya gitu ya. Nah, ini misalnya. Ini ada 2 nih. Nah, ini rectangle, yang ini triangle ini. Jadi untuk penempatan pertama pasti itu akan fix. Jadi nggak bisa diubah. Misal nih, triangle ini kan penempatan file kedua, jadi bisa digeser misalnya. Nah, digeser. Nah, digeser. Nah, yang kotak ini itu nggak bisa digeser, soalnya menjadi titik acuan part yang lain. Misalnya sini kita ubah ke rotate ya. Nah, ini kan bisa. Nah, yang ini itu nggak bisa. Dan untuk seterusnya, part ketiga, keempat, dan kelima itu akan seperti triangle ini. Jadi pastikan memilih part pertama itu yang menjadi acuan. Jadi nggak perlu ubah-ubah. Jadi kita cuma menyesuaikan part kedua dan seterusnya. Jadi untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan mate 3 mate pertama ya, yaitu coincident, paralel, dan perpendicular. Nah, untuk bahan cobanya kita pakai bagian ini. Kita ambil lagi komponen yang lain. Ada rectangle, square, sama triangle. Kita buka. Nah, ini square. Nah, ini itu. Jadi sebelum kita mate, ini part itu bisa digerakkan ke mana saja. Nah, setelah itu kita akan coincident antara surface atas ini dengan yang ini. Kita coincident, kita centang. Setelah di-coincident maka bisa digerakkan, cuman masih bersinggungan dengan yang kita coincident tadi, bisa digerakkan, cuman atas bawah itu nggak bisa ya. Jadi tetap masih bersinggungan antara surface yang ini dengan yang ini. Nah, untuk memasukkannya dalam ini kita membutuhkan coincident antara titik ini sama titik ini misalnya. Nah, coincident kita centang, namun ini belum sepenuhnya masuk ke kotak ya, ini masih bisa digerakkan. Nah, jadi kita coincident antara titik ini dari diagonal ini, dari titik ini ke titik ini. Nah, coincident kita centang aja. Nah, ini part ini sudah tidak bisa digerakkan, sudah fix ya. Nah, untuk selanjutnya bagian part yang segitiga ini atau triangle. Nah, yang pertama kita itu kita rotate aja misal ini. Kita rotate. Nah, untuk match selanjutnya yang kita pelajari ada paralel. Nah, ini adalah untuk menyamakan hadapan part gitu, menyamakan hadapan
satu dengan yang lainnya. Misalnya ini nanti akan sama dengan yang bawah sini menghadapnya. Nah, jadi sama-sama menghadap atas. Nah, ini sudah, jadi nggak bisa diputar lagi. Nah, misalnya cuma gini, dan untuk yang bagian atas masih tersinggung dengan yang bagian sini, cuma bisa muter gini kan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan perpendicular. Misal tegak lurus. Nah, perpendicular itu fungsinya untuk menyinggung yang bagian tegak lurus ya. Misal ini kita tegak luruskan dengan ini, nah, akan jadi seperti ini, sesuai dengan lubang segitiganya. Kita masukkan saja dengan insiden ini titiknya, ini dengan titik ini. Sudah. Nah, untuk tanda kalau part itu sudah fix atau tidak bisa digerakkan, itu adalah tidak adanya minus dalam kurung ini ya. Misal ini square kan belum dikasih mat atau singgung ini, jadi ini masih bisa digerakkan. Nah, untuk rectangle ini karena sudah hilang, itu tidak bisa digerakkan, dan triangle juga sudah tidak bisa digerakkan. Itu tanda kalau partnya itu sudah fix atau belum di bagian minus dalam kurung ini. Untuk ini kita lanjutkan aja face-nya, terus titiknya. Nah, ini sudah tidak bisa diputar lagi, sudah fix, sudah hilang, ini sudah selesai, dan ini juga sudah fully defined. Oke, untuk selanjutnya kita membahas ini ya, bagian tangan dan konsentrik. Kita menggunakan bagian yang lain. Nah, kita menggunakan part yang lain. Nah, ini yang menjadi part acuannya. Part pertama di fix. Oke, yang lain ya. Nah, jadi ada trik supaya kita tidak usah ke insert komponen ya. Jadi kita langsung aja ke ini, kita kontrol misalnya. Jadi kita kontrol langsung klik kiri, nanti akan nge-copy sendiri part yang sudah kita pilih gitu. Nah, ini kita 3, misalnya 3. Kita langsung ya pakai yang konsentrik dulu. Konsentrik, kita pilih yang ini, bagian surface ini ke surface dalam ini. Nah, maka akan konsentrik, kita centang. Nah, ini kan masih bisa ke atas ke bawah, kita pakai aja
ada konstituen untuk supaya permukaan yang ini sejajar dengan yang ini. Nah, untuk ini kan masih bisa muter. Nah, ini masih bisa muter. Kita pakai aja ini paralel. Nah, kita misal pilih surface yang ini, kita samakan dengan yang ini, centang. Maka ini sudah tidak bisa diputar atau dinaik lagi, jadi udah jadi part yang fix nih, dan tandanya nggak ada minusnya di sini, udah fix. Nah, ini juga sama, kita concentric. Nah, kita juga bisa pakai ini bagian sini ke sini. Nah, nanti akan masuk ke sini. Kita press masih ke atas bawah, sama masih bisa muter ya. Ke konstituen aja, ini ke sini. Terus kita paralel juga ini ke sini ya. Nah, untuk match yang tangen itu fungsinya untuk antara surface yang lingkaran ke surface yang ini ya, bergaris atau surface rata gitu. Nah, ini contohnya ini ke sini ke sini. Nah, tangan ini nanti akan bersinggungan antara dua surface tersebut tadi ya. Nah, ini masih bisa digerakin. Nah, ya kan sesuai. Coba kita ke konstituen, kita samakan permukaan atasnya. Nah, ini masih nanti akan begini. Nah, kita bisa coba tangan yang ini ke sini ya. Nanti akan begini. Kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya itu ya, kita cara menemukan fitur match-nya yang sudah kita gunakan, yaitu dengan di bagian ini ya. Kita klik ini. Nah, ini ada beberapa match yang sudah kita gunakan, misalnya ini. Nah, ini di bagian circle yang pertama ini juga masih berkaitan yang pertama tadi. Ini mulai ke part yang kedua sebelah sini, ini masih sama. Nah, yang ini yang bagian luar, misal kita mau mendelete ya, kita bisa mendelete di bagian sini. Kita klik kanan, kita delete. Ini kan tangan nggak bisa gerak ya, paling geraknya putar gini. Kita kalau misal delete yang bagian sini, nah, kita yes. Nah, ini masih langsung bisa gerak ya. Nah, masih bisa. Nah, untuk selanjutnya itu nggak cuma delete, kita juga bisa modify atau mengedit fitur yang kita terapkan. Misal di bagian ini ya, kan ada konstituen sama tangan. Kita mau ngedit nih, misal tangannya mau berubah dari arah ini ke sini, misal kita edit bagian ini, kita klik kanan, kita edit fitur. Nah, di fitur ini kita hapus saja, hapus. Nah, kita pilih bagian yang sini kan, ke sini. Nah, kita centang. Nah, nanti akan jadi ke sini kan. Jadi awalnya ke bagian samping sini, jadi ke depan ini.
itu caranya menghapus dan juga mengedit ini ya, match. Jadi kita kesini dulu, kita pilih yang mau dihapus misalnya, atau yang mau diedit atau dimodify. Oke, yang selanjutnya kita akan melanjutkan ini ya, standar match lagi, yaitu bagiannya distance dan angle. Kita ganti file dulu. Kita ganti file, kita cari filenya. Nah, ini sebagai file fixnya ya, atau part fixnya, terus kita ambil lagi komponen, kita ambil, nah ini yang kedua atau part keduanya. Nah ini kita butuh 4 ya. Nah ini sudah 4. Nah untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan ya match yang distance dan angle. Nah kita mulai dengan yang angle dulu. Nah itu kita misal gini, kita gunakan acuan ini ya. Ini. Nah, kita konsisten dulu ini dengan ini. Nah, centang. Nah selanjutnya kita match angle ya atau derajat. Nah, kita patokan ini misal kan 130. Kita pakai ini ke sini itu 130. Nah, coba kita centang, kita cek ya, itu 130 enggak di bagian ini dimension ini tengah ini 30 nih. Nah ini itu ya 130. Nah, selanjutnya kita bikin yang sebelah sini sama aja, di kita make bagian garis sini dengan ini kita konsisten. Kita oke yang ini juga ya, oke ini dengan yang ini kita pilih yang angle itu 30. Nah karena ini kita flip aja ini dimensionnya, kita seperti ini ya, kita sama, kita centang. Nah kita lihat lagi acuannya ini. Nah ini untuk selanjutnya ini ya, kita bikin partnya berdiri. Nah terus jarak antara ini ke sini itu 1 ya, kita konsisten aja surface bagian ini ke sini. Oke centang, terus antara ini garis ini ke sini konsisten, kita centang. Nah untuk selanjutnya kita menggunakan match yang distance ya, antara ini dengan ini, misal ini ya, ini kan 1, di sini itu menggunakan satuan inci. Di ini kita pilih, nah ini segini ya jadinya. Nah antara sini ke sini itu 1 inci tadi. Nah ini sekitar segini.
kita langsung centang aja. Nah, untuk yang bagian ini itu 2 inci antara part yang ini ke yang sebelah sini. Nah, kita konsisten dulu ini bagian sini ke bawah, terus garis ini ke garis ini centang. Nah, untuk distance-nya kita 3 in ya 2 in. Nah, sini segini itu antara ini ke sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita mirip sama ya. Oke, sudah selesai. Untuk match selanjutnya itu yang lock ya, tinggal yang lock. Nah, kita pakai file yang lain dulu, file baru. Nah, untuk yang lock kita menggunakan file baru ya. Untuk yang lock kita menggunakan file baru, ini kita select. Nah, ini sebagai yang fix. Sini kita butuh 2 jam. Kita butuh 2, kita masukkan lagi. Nah, fungsi lock adalah agar di dua ini itu sama ya. Misal ini kan kalau digerakkan satu ya gerak yang cuma ini. Nah, terus untuk lock ini supaya dua-duanya itu sama gitu atau gandeng. Misal nih kita lock antara ini dengan ini, kita lock, kita centang. Nah, misalnya saya gerakan ini, nanti yang sebelah sini juga akan ikut. Saya gerakan ini juga ikut. Nah, jadi kalau sudah di lock maka match yang lain juga akan ikut gitu. Misal kita lanjutin bagian sini dengan ini dengan yang ini ya. Nah, ini ikut, yang sini juga ikut. Jadi nanti akan ganteng atau kembar gitu. Yaitu fungsi match yang bagian lock. Oke. Nah, untuk penjelasan masing-masing match saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ini ya, bagian assembly yang ini, bagian ini ya, assembly ini. Nah, untuk selanjutnya adalah tutorial membuat ini ya, assembly bagian ini. Nah, di sini file-file partnya sudah ada. Nah, ini filenya kita masukin dulu. Nah, yang pertama saya mau itu bagian apa namanya, part yang fix itu bagian ini pivot atau bracketnya. Jadi saya pilih yang pertama ini misalnya. Nah, yang pertama ini kan. Nah, yang part fixnya saya mau yang ini. Nah, yang kedua kita masukkan aja semuanya. Nah, ini kita masukkan semua. Langkah pertama itu ini ya, kita masukin as atau shaft apa warna coklat ini ke bagian merah ini ya, bagian bracket ini. Kita gunakan mat yang concentrate. Kita concentrate sini. Ini masih bisa ini.
Nah, ini masih bisa ini ya, masih bisa geser. Kita konsitin aja bagian surface-nya ya. Bagian surface ini dengan yang ini ya, konsisten kita centang. Ini sudah nggak bisa ini, nggak bisa gerak. Nah, selanjutnya kita ini nih, bagian yang ungu masuk ke dalam shaft-nya ini. Nanti dengan jarak 6,5 dari yang sebelah kanan. Ini kita putar aja, putar ke 180. Oke, terus kita pilih yang lubang kedua ya. Nah, lubang kedua masuk ke kayak gini, lubang sini masuk ke shaft yang coklat. Kita pilih yang konsentrik aja, kita pilih ini. Nah, kita centang, kita geser aja, geser, kita distance saja antara ini, kita ganti tuh distance 6,5 antara ini dengan yang sebelah sini. Kita centang, kita selanjutnya masukkan ini aja. Oke, selanjutnya kita masukin nih bolanya. Bola ini kita putar dulu, move it right nih ya, kita putar ini, move it right. Nah, kita putar 80 derajat ya, kita 60 ke sini. Nah, segini aja. Nah, untuk selanjutnya itu kita mat bagian bolanya di bagian sini, dan di bagian sini kita konsentrik ya. Oke, kita centang dan kita konsisten bagian surface ini ke surface ini. Nah, udah centang ini. Oke, selanjutnya kita masukkan shaftnya ya, masukkan shaft ini bagian sini ke sini. Nah, udah. Oke, ini kan udah masuk ini, terus kita masukin ke sini juga. Ini pilih ke bagian sini, kita konsentrik, kita centang. Biasanya kita konsisten aja bagian surface ini ke ini. Udah, nanti udah sejajar, centang. Nah, ini ya. Nah, untuk distance ini kita itu perlukan ini ya, apa namanya, kita ukur dulu, kita ke evaluate, terus kita ke ini, measure. Caranya itu ukur ini. Nah, ini kan 7 mili, terus ini, nah ini 5 kan, jadi 5, nah ini 5, 7 dikurangi 5 kan 2.
2 kita bagi 2, berarti itu jadinya 1. Jadi kita kasih distance antara ini 1 antara ke sini ke surface bagian sini. Berarti yang ini, nah surface ini dengan yang surface ini, nah itu jaraknya 1 ya, jadi ini juga 1, ini 1 centang. Nah ini sudah jadi, ini bentuknya seperti ini kurang lebih. Coba kita ganti pandangan, bentuknya seperti ini kan. Nah kekurangannya itu dari sini ya, nah kita kurang ke pemberian derajat ini. Untuk semua part sudah tersambung, mulai dari bola ini, terus ini pegangan stick ini, terus shaft sudah juga sudah. Yang pertama kita beri itu ini, dari angle ini, jadi dari sini ke sini kita kasih 90 derajat. Nah kita ninja back dimension, nah 90 derajat akan seperti ini ya. Nah ini lurus, kita centang aja. Oke, selanjutnya kita bikin ini ya 150 derajat, jadi kita meta aja, terus kita pilih yang distance, kita pilih yang bagian ini ke sini, nah, itu 140. Nah, kita flip aja dimensionnya, terus kita cetak. Nah ini sudah jadi, nah ini sudah jadi ya, sesuai dengan ini. Nah selanjutnya kita pastikan dengan memberi smart dimension di bagian ini. Apakah kita benar ya, kita pilih yang layout, terus smart dimension, kita pilih yang ini, ini 140 ya, 140 sudah sesuai ya, 140. Nah ini sudah selesai, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ini yang exercise pertama. Nah yang ini kita menyatukan dua buah part, kita buka aja langsung, kita buka assembly, terus kita pilih exercise pertama, ini blok, kita ambil lagi komponennya sama. Oke, untuk langkah awalnya biar bisa ini tuh kita putar dulu bagian part yang kedua di part. Jadi untuk bisa seperti ini kita putar dulu ya yang part kedua. Jadi kita putar yang ini, kita putar, kita klik kanan, terus move with real, kita putar 180 derajat. Ya, 180 derajat. Nah sudah, kita terus kita langsung meta aja ya, kita sambungkan, kita pilih titik ini sama titik ini, kita konjugasikan, kita centang. Nah ini
terus konsisten juga ke sini, ke sini kita centang. Udah, ini sudah free define, berarti sudah benar. Ini udah nggak bisa digerakin. Oke, selanjutnya kita bagian yang exercise kedua, yang ini ya. Exercise kedua ini langsung kita buka aja, kita buat file baru, kita pilih yang exercise kedua, kita pilih semua. Ini yang part pertamanya kita buat jadikan acuan atau yang fix, kita pilih ini. Oke, pertama ini ya, terus yang kedua ini, ketiga ini. Oke. Kita ambil lagi kemarinnya, ambil kita butuh komponen untuk ini dua, kita dua, terus ini dua, terus yang bagian tabung ini kita butuh 4, kita kurang 2, kita copy aja. Oke, udah, langsung kita assembly aja. Oke, kita mulai dari sini ya, karena ini ya, ini yang fix bagian sini, kita masukkan ini dulu ya, bagian ya. Nah, ini ke sini kita konsisten, ini terus kita konsisten lah, kita paralel aja ini ke sini. Nah, ini yang bisa gerak ya. Terus selanjutnya kita masukkan ini, kita konsentrik aja ini ke sini, centang ini. Terus kita konsisten bagian sini ke surface ini, kita centang, itu sudah. Selanjutnya kita putar part yang bagian ini ke kanan, kita move it rear, kita 180 derajat, kita putar ini 80, terus kita assembly, kita mat, kita langsung konsisten aja bagian sini ke sini, terus kita cek, kita centang, kita coba putar, kita paralel ini ke sini, kita centang, kita masukin yang ini, konsentrik ini ke sini, centang, terus konsisten ini ke sini, kita centang. Nah, terus selanjutnya kita ini ya, konsisten ini ke bagian sini, kita centang, kita gerakin, terus kita paralel aja bagian ini ke sini.
udah nggak bisa gerak, kita masukin capnya ini. Nah, kita masukkan aja ini bagian capnya ini, masukkan ke sini, kita konsentrik, kita konsisten antara ini dengan software yang ini, centang yang ini juga kita konsentrik ke sini, terus konsisten, centang dulu, terus kita ke turunin, kita konsisten antara ini dengan ini, kita centang. Oke semua. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut aja ya. Nah, ini kita sesuai dengan ini. Kita lanjut ke exercise ketiga, kita yang terakhir ini ya. Nah, ini yang ketiga, kita langsung aja buat baru, kita buat file baru, kita masukkan partnya, kita pilih yang ketiga. Oke, kita pilih aja yang mau acuan itu, misal ini upper, kita buka pertama. Oke, acuan kita, terus yang lain kita masukin aja semua. Terus kita butuh ini, butuh more sama bautnya, satu lagi, satu pasang. Oke, ini sama ini juga. Nah, karena ini upper, kita langsung aja di langkah pertama, kita langsung konsisten aja bagian bawah ya, dan yang atas. Oke, konsisten kita centang, coba gerakin, kita paralel ini dengan yang atas. Sudah, ini sudah nggak bisa gerak. Terus selanjutnya kita masukkan ini bautnya. Ini kita konsentrik terlebih dahulu, kita masukkan sini. Karena ini masih bisa ini ya, naik turun, kita konsisten aja antara ini ya, konsisten antara ini, melakukan ini dengan melakukan ini ya. Kita konsisten, kita centang. Dan ini masih bisa muter, kita paralel aja antara ini sama ini, kita pilihnya ini, kita konsentrik ini ke sini, kita centang, terus konsisten antara surface ini ke surface bawah sini, kita centang. Oke, untuk murnya, untuk murnya kita konsentrik terlebih dahulu ya, ini ke sini. Udah, kita gunakan ini distance atau jarak. Jadi ya, dari ini kita centang dulu, kita distance, kita ganti 5 mili antara ini ke sini. Oke,
terus distance ini kita ganti 5 ya, antara ini dengan ini. Nah, ini sudah 5, kita centang, kita lihat ini sudah seperti ini ya, jaraknya 5, ini sudah masuk bautnya. Sudah selesai. Nah, cukup sekian ya, jadi udah selesai sharingnya tadi, mulai dari pengertian assembly, terus penjelasan tentang jenis-jenisnya, terus standar ini ya, seperti advance, mechanical, dan standards. Nah, untuk kali ini kita fokus ke standar dulu ya, seperti ada consistent, parallel, perpendicular, dengan concentric lock, terus ini distance sama angle. Nah, itu sudah dipraktekkan semua. Juga ada beberapa soal yang sudah dikerjakan ya. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.